Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suharsono Magister Pendidikan dan Bapak Egi Nuryadin Magister Sains dan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi fertilisasi yang beranggotakan yang pertama ada Daud Ahmad, kemudian ada Elvira Sapitri, ada saya sendiri sebagai moderator Mila Jahira, kemudian ada Sinta Ainda Puspa, dan ada Ulfi Azmi. Langsung saja untuk pemateri pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya Elvira Sapitri. Kepadanya disilakan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan ovum atau sel telur dengan spermatozoa, di mana proses ini merupakan tahap awal pembentukan embrio. Fertilisasi merupakan suatu proses yang sangat penting dan merupakan titik puncak dari serangkaian proses yang terjadi sebelumnya. Fertilisasi juga mempunyai pengertian suatu proses penyatuan dari dua sel gamet yang berbeda, yaitu sel gamet jantan dan betina, yang akan membentuk zigot yang mengandung satu sel. Fertilisasi terjadi jika sel telur bertemu dengan sel sperma pada saat laki-laki terangsang. Penisnya mengalami ereksi dan penambahan volume pada penis dan darah mengalir ke penis menyebabkan pembuluh darah vena mengerut dan terhimpit, dan pembuluh darah arteri membesar dan darah menumpuk di penis. Saat itu testis menghasilkan sperma dan dihasilkan ke penis. Sperma yang dikeluarkan oleh testis bisa mencapai 300-400 juta dalam setiap ejakulasi. Ovum yang berada di tuba falopi menunggu dibuahi oleh sperma yang berjuang dalam perjalanan menuju ke tuba falopi. Sperma dilapisi oleh cairan semen yang bersifat basa, berfungsi sebagai pelindung saat memasuki vagina yang bersifat asam yang dapat melindungi organ reproduksi wanita dari bakteri. Saat ejakulasi sperma memasuki lubang vagina, lalu sel telur mengeluarkan sinyal-sinyal keberadaannya dengan bantuan zona pelusida. Lalu sperma menemukan ovum yang berada di tuba falopi. Dari sekian banyak sperma, hanya ada satu sperma yang dapat masuk ke ovum. Setelah sperma dan telur bersatu, terjadi penyatuan kromosom dan dalam yang terdapat kode-kode genetik yang nantinya akan diturunkan kepada anak. Kode genetik tersebut gabungan dari kode gen ayah dan ibu. Penyatuan itu terjadi antara sel sperma dan sel ovum. Lalu terjadi pembelahan menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4 sel, kemudian jadi 8, dan seterusnya. Dan berpadu menjadi zigot. Lalu sel zigot menjadi embrio. Selanjutnya, itu ada macam-macam fertilisasi. Yang pertama ada fertilisasi secara eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh induk. Pembuahan ini biasanya terjadi menggunakan medium air. Pada pembuahan ini, spermatozoid harus melalui lapisan lendir yang mengembang atau melalui lubang yang disebut mikropil. Contohnya itu pada ikan, katak, dan insekta air. Kemudian yang kedua, ada secara internal, yaitu pembuahan yang terjadi pada tubuh induk. Pembuahan ini juga membutuhkan medium cair untuk bergerak menuju sel telur. Cairan tersebut dihasilkan oleh kelenjar bernama spermatozoid yang dinamakan sperma atau semen. Pada pembuahan ini dibutuhkan penis sebagai alat untuk memasukkan sperma ke dalam kelamin betina. Pembuahan pada tubuh induk berlangsung pada saluran oviduk. Selanjutnya itu ada proses fertilisasi. Menurut Campbell Neil A. pada tahun 2008 halaman 191, fungsi utama fertilisasi adalah mengkombinasikan perangkat-perangkat haploid kromosom dari 2 individu menjadi satu sel diploid tunggal.
Kontak sperma dengan permukaan sel telur juga menginisiasi reaksi-reaksi metabolik di dalam sel telur yang memicu bermulanya perkembangan embrionik, sehingga mengaktifasi telur dalam prosesnya. Dalam proses fertilisasi mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama itu ada fungsi reproduksi. Pada fungsi ini, fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induk. Jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi, unsur genetik dari diploid menjadi haploid. Maka pada proses fertilisasi kemungkinan terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya, sehingga diperoleh individu normal. Kemudian yang kedua itu ada fungsi perkembangan. Pada fungsinya, dalam perkembangan, fertilisasi menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zingami dengan pronukleus jantan dan akan membentuk zigot. Akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Kemudian pembuahan proses penyatuan gamet pria dan wanita terjadi di daerah ampula tuba falopi. Spermatozoa dapat bertahan hidup di dalam saluran reproduksi wanita selama kira-kira 24 jam. Spermatozoa bergerak dengan cepat dari vagina ke rahim dan selanjutnya masuk ke dalam saluran telur. Pergerakan naik ini disebabkan oleh kontraksi otot-otot uterus dan tuba. Saat sampai di saluran kelamin wanita, spermatozoa belum mampu membuahi oosit. Mereka harus mengalami kapasitasi dan reaksi akrosom. Kapasitasi adalah suatu masa penyesuaian di dalam saluran reproduksi wanita yang manusia terjadi selama 7 jam. Selama waktu ini, suatu selubung glikoprotein dari protein-protein plasma semen dibuang dari selaput plasma yang membungkus daerah akrosom spermatozoa. Hanya sperma yang menjalani kapasitasi yang dapat melewati sel korona dan mengalami reaksi akrosom. Kemudian selanjutnya itu ada ciri-ciri sperma yang sehat. Yang pertama ada jumlah sperma. Normalnya sperma yang sehat dan subur biasanya memiliki jumlah di atas 20 juta setiap mililiter semen atau air mani. Jika sperma terlalu sedikit dari angka minimum atau sperma tidak keluar, kemungkinan terjadinya kehamilan pada pasangan juga cenderung rendah. Kemudian yang kedua itu ada bentuk sperma. Spermatozoa yang normal memiliki kepala bentuk oval dan ekor panjang. Yang ketiga itu ada pH sperma. Sperma berkualitas baik memiliki kadar pH sekitar 7,2 sampai 7,8 atau basa. Kadar pH yang rendah dapat mengindikasikan infeksi pada kesehatan organ pria. Yang keempat ada total jumlah semen. Sperma yang sehat mampu menghasilkan sekitar 2 sampai 5 ml semen dalam satu kali ejakulasi. Jika semen yang keluar di bawah batas normal, kemungkinan besar terdapat masalah kesehatan pada kelenjar prostatnya. Kemudian selanjutnya itu warna cairan sperma. Yang pertama itu berwarna putih atau keabu-abuan. Cairan sperma yang bagus adalah berwarna ini. Jadi yang bagus itu yang berwarna putih, abu-abu atau jernih tanpa warna. Kemudian ada cairan sperma yang berwarna kuning atau kehijauan. Nah, cairan sperma yang berwarna kuning kehijauan ini biasa terjadi karena pola makan, tercampur urin, atau penyakit tertentu. Kemudian selanjutnya itu ada cairan sperma yang berwarna jingga hingga kemerahan. Nah, cairan sperma yang berwarna jingga, orange hingga kemerah-merahan menandakan adanya darah yang masih segar. Penyebabnya adalah adanya peradangan, infeksi, penyumbatan, hingga cedera pada sistem reproduksi yang tidak disadari. Dan selanjutnya itu warna kecoklatan.
Nah, cairan sperma yang berwarna kecoklatan ini bisa terjadi karena darah yang asalnya berwarna merah berubah menjadi coklat akibat adanya cedera pada testis atau infeksi. Warna darah yang asalnya berwarna merah ini menjadi kegelapan karena setelah terpapar oksigen. Kemudian yang terakhir itu berwarna hitam. Cairan sperma yang berwarna hitam sama halnya dengan yang berwarna kecoklatan, yaitu berasal dari darah. Tetapi bisa juga disebabkan terpapar logam berat yang seperti nikel, mangan, dan lain-lain yang biasanya berasal dari makanan, air, atau lingkungan yang terkontaminasi. Selanjutnya itu ada aroma cairan sperma. Cairan sperma yang sehat memiliki aroma seperti klorin atau kaporit. Selanjutnya itu ada tabel analisis sperma. Bentuk ada yang normal dan abnormal. Bentuk yang normal yaitu minimal 70% untuk bentuk yang normal, sedangkan untuk yang abnormal kurang dari 16% atau sperma teratozosperma. Volumenya itu 2 ml sampai 6,5 ml per ejakulasi. Kemudian itu yang normal. Kemudian jumlah yang normal itu 20 sampai 150 juta per mili. Yang abnormalnya itu rendah tetapi masih bisa menghasilkan keturunan yang normal. Kemudian waktu mencairnya yang normal itu kurang dari 60 menit, sedangkan yang abnormal lama sehingga tanda adanya infeksi. Nah, itu ada gambar kondisi normal dan abnormal pada sperma. Bisa dilihat ya di gambar. Kemudian ada istilah dalam analisis sperma. Yang pertama ada polizospermia atau konsentrasi sperma sangat tinggi. Yang kedua itu ada oligozoospermia, yang artinya jumlah sperma kurang dari 20 juta per mili. Kemudian yang ketiga ada hipospermia, yang artinya volume semen kurang dari 1,5 mili. Kemudian yang keempat ada hiperspermia, yang artinya volume semen lebih dari 5,5 ml. Terus selanjutnya ada aspermia, artinya itu tidak ada semen. Kemudian selanjutnya ada piospermia, artinya itu ada sel darah putih pada semen. Kemudian selanjutnya itu ada hematospermia, artinya ada sel darah merah pada semen. Selanjutnya astenozospermia, artinya sperma yang mampu bergerak kurang dari 40%. Kemudian ada teratozospermia, artinya lebih dari 40% sperma mempunyai bentuk yang tidak normal. Selanjutnya ada nekozospermia, artinya sperma yang tidak hidup. Kemudian yang terakhir itu ada oligoastenozospermia, yang artinya sperma yang mampu bergerak kurang dari 8 juta per mili. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan siklus menstruasi. Pengertian menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses perubahan hormon yang terus-menerus dan mengarah pada pembentukan endometrium, ovulasi, serta peluruhan dinding jika kehamilan tidak terjadi. Endometrium pun harus dipersiapkan untuk berjaga-jaga jika telur yang sudah dibuahi muncul kemudian melekat dan berkembang di sana. Pendarahan menstruasi dimulai menjelang akhir pubertas. Saat itu, anak gadis mulai melepaskan sel telur sebagai bagian dari periode bulanan yang disebut dengan siklus reproduksi wanita atau siklus menstruasi. Pendarahan menstruasi menandakan bahwa wanita yang mengalaminya tidak hamil. Namun, pendarahan ini tidak bisa dijadikan patokan pasti bahwa kehamilan tidak terjadi, karena ada beberapa wanita yang mengalami pendarahan di awal kehamilannya. Selama usia reproduksi, ketidakadaan menstruasi bisa menjadi indikasi pertama bahwa si wanita itu kemungkinan hamil. Selanjutnya, mengenai proses terjadinya menstruasi.
Siklus menstruasi diregulasi oleh hormon luteinizing hormone dan follicle stimulating hormone yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, mencetuskan ovulasi dan menstimulasi ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron akan menstimulus uterus dan kelenjar payudara agar kompeten untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Selanjutnya mengenai fase-fase yang terjadi selama siklus menstruasi. Yang pertama ada fase folikuler yang dimulai pada hari pertama periode menstruasi. Yang kedua ada fase ovulasi, biasanya dimulai sekitar 14 hari setelah fase folikuler. Fase ini adalah titik tengah dari siklus menstruasi dengan periode menstruasi berikutnya akan dimulai sekitar 2 minggu kemudian. Yang ketiga ada fase luteal. Fase luteal dimulai tepat setelah ovulasi. Hal-hal yang terjadi selama fase folikuler. Yang pertama ada follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone dilepaskan oleh otak menuju ke ovarium untuk merangsang perkembangan sekitar 15-20 sel telur di dalam ovarium. Telur-telur itu berada di dalam kantungnya masing-masing yang disebut follicle. Yang kedua ada hormon FSH dan LH juga memicu peningkatan produksi estrogen. Selanjutnya, peningkatan level estrogen menghentikan produksi FSH. Keseimbangan hormon ini membuat tubuh bisa membatasi jumlah folikel yang matang. Yang keempat, saat fase folikuler berkembang, satu buah folikel di dalam salah satu ovarium menjadi dominan dan terus matang. Folikel dominan ini menekankan seluruh folikel lain kelompoknya sehingga yang lain berhenti tumbuh dan mati. Folikel dominan akan terus memproduksi estrogen. Peristiwa di bawah ini terjadi di fase ovulasi. Yang pertama ada peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur dari dalam ovarium. Kemudian sel telur dilepaskan atau proses ini disebut dengan ovulasi dan ditangkap oleh ujung-ujung tuba falopi yang mirip dengan tangan atau fimbria. Fimbria kemudian menyapu telur masuk ke dalam tuba falopi. Sel telur akan melewati tuba falopi selama 2-3 hari setelah ovulasi. Kemudian, selama tahap ini, terjadi pula peningkatan jumlah dan kekentalan lendir serviks. Jika seorang wanita melakukan hubungan intim pada masa ini, lendir yang kental akan menangkap sperma pria, memeliharanya dan membantunya bergerak ke atas menuju sel telur untuk melakukan fertilisasi. Kemudian, yang ketiga ada fase luteal, dimulai tepat setelah ovulasi dan melibatkan proses-proses di bawah ini. Yang pertama, setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan corpus luteum. Kemudian corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio. Selanjutnya, jika sperma telah memfertilisasi sel telur atau proses pembuahan, telur yang telah dibuahi akan melewati tuba falopi, kemudian turun ke uterus untuk melakukan proses implantasi. Pada tahap ini, si wanita sudah dianggap hamil. Kemudian, jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu kemudian melalui vagina. Oleh karena dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisannya rusak dan luruh. Darah dan jaringan dari dinding uterus pun bergabung untuk
membentuk aliran menstruasi yang umumnya berlangsung selama 4-7 hari. Selama menstruasi, arteri yang memasok dinding uterus mengerut dan kapilernya melemah. Darah mengalir dari pembuluh yang rusak, melepaskan lapisan-lapisan dinding uterus. Pelepasan bagian-bagian ini tidak semuanya sekaligus, tapi secara acak. Lendir endometrium dan darah turun dari uterus berupa cair. Ada 4 hormon yang mengendalikan siklus menstruasi, yakni yang pertama ada estrogen. Estrogen adalah hormon yang secara terus-menerus meningkatkan sepanjang 2 minggu pertama siklus menstruasi. Estrogen mendorong penebalan dinding rahim atau endometrium. Estrogen juga menyebabkan perubahan sifat dan jumlah lendir serviks. Yang kedua ada progesteron, adalah hormon yang diproduksi selama pertengahan akhir siklus menstruasi. Progesteron menyiapkan uterus sehingga memungkinkan telur yang telah dibuahi untuk melekat dan berkembang. Jika kehamilan tidak terjadi, level progesteron akan turun dan uterus akan meluruhkan dindingnya, menyebabkan terjadinya pendarahan menstruasi. Yang ketiga ada follicle stimulating hormone atau FSH, terutama berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel ovarium, sebuah kista kecil di dalam ovarium yang mencengkram sel telur. Yang selanjutnya ada luteinizing hormone atau LH, adalah hormon yang dilepaskan oleh otak dan bertanggung jawab atas pelepasan sel telur dari ovarium atau ovulasi. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 36 jam setelah peningkatan LH. Alat prediksi ovulasi mengetes peningkatan level LH. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang menyebabkan gangguan siklus menstruasi. Yang pertama ada status gizi, tingkat konsumsi. Yang keempat, stres. Stres menyebabkan perubahan sistemik di dalam tubuh, khususnya sistem persarafan dalam hipotalamus melalui perubahan prolaktin yang dapat mempengaruhi elevasi kortisol basal dan menurunkan luteinizing hormone yang menyebabkan amenore. Kemudian yang kelima ada konsumsi obat hormonal. Konsumsi obat tertentu seperti kontrasepsi hormonal dan obat yang dapat meningkatkan hormon prolaktin sehingga menyebabkan perubahan siklus menstruasi. Metode kontrasepsi akan memanipulasi siklus menstruasi karena hormon-hormon yang diproduksi memaksa tubuh untuk membentuk siklus buatan. Yang terakhir ada gangguan endokrin. Gangguan endokrin, penyakit-penyakit endokrin seperti diabetes, hipotiroid, serta hipertiroid yang berhubungan dengan gangguan menstruasi. Prevalensi amenore dan oligomenore lebih tinggi pada pasien diabetes. Hipertiroid berhubungan dengan oligomenore dan lebih lanjut menjadi amenore. Hipotiroid berhubungan dengan polimenore. Kemudian selanjutnya cara menghitung siklus menstruasi. Menstruasi yang normal berlangsung kurang lebih 4-7 hari. Jumlah darah yang dikeluarkan sekitar 2-8 sendok makan. Sementara satu siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari, tetapi panjang siklus 24-35 hari masih dikategorikan normal. Sistem kerja tubuh wanita berubah-ubah dari bulan ke bulan, tetapi ada beberapa wanita yang memiliki jumlah hari yang sama persis setiap siklus menstruasinya. Cara menghitung siklus menstruasi yaitu dengan menandai hari pertama keluarnya darah menstruasi sebagai siklus hari ke-1.
Panjang siklus rata-rata wanita adalah 28 hari. Namun rata-rata panjang siklus menstruasi berubah sepanjang hidup dan jumlahnya mendekati 30 hari saat seseorang wanita mencapai usia 20 tahun. Dan rata-rata 26 hari saat seorang wanita mendekati masa menopause, yaitu di sekitar usia 50 tahun. Hanya sejumlah kecil wanita yang benar-benar mengalami siklus 28 hari. Selanjutnya, yaitu siklus menstruasi. Yang pertama ada eumenore, yaitu siklus menstruasi yang teratur dengan interval pendarahan yang terjadi antara 21 sampai 35 hari. Selanjutnya ada siklus polymenore, yaitu merupakan siklus menstruasi yang lebih pendek dari biasanya dan pendarahannya kurang lebih sama atau lebih banyak dari normal. Selanjutnya ada oligomenore, merupakan siklus menstruasi yang jarang atau sangat sedikit, atau lebih tepatnya periode menstruasi terjadi dengan interval yang lebih lama dari 35 hari dengan jumlah menstruasi 4-9 kali saja dalam setahun. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti perubahan hormon di masa perimenopause dan gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa dan lain-lain. Yang keempat ada amenore, adalah absennya periode menstruasi selama 3 bulan di usia reproduksi, yaitu absennya menstruasi selama 3 bulan pada wanita yang memiliki siklus menstruasi normal sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses ereksi, ejakulasi, dan penetrasi. Proses ereksi. Ereksi penis adalah peristiwa neurovaskuler yang dimodulasi oleh faktor fisiologis dan status hormonal. Ereksi penis terjadi ketika arteri di penis mengalami dilatasi dan jaringan erektil corpora cavernosus dan corpora spongiosum mengalami relaksasi. Secara hemodinamika, fase ereksi penis terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama ada fase flaccid. Pada fase ini, otot polos trabekular berkontraksi, aliran darah pada arteri berkurang, dan aliran darah pada vena meningkat. Tekanan dalam corpora cavernosus kurang lebih sama dengan tekanan pada vena. Yang selanjutnya ada fase pengisian awal. Pada stimulasi seksual, impuls saraf menyebabkan pelepasan neurotransmitter dari saraf cavernosus terminal dan faktor relaksasi dari sel-sel endotel di penis, sehingga terjadi relaksasi otot polos arteri dan anteriol yang memasok jaringan ereksi dan peningkatan beberapa kali lipat aliran darah pada penis. Pada saat yang sama, relaksasi dari otot trabekular halus meningkatkan kepatuhan dari sinusoid, memfasilitasi pengisian cepat dan perluasan sistem sinusoidal. Yang selanjutnya ada fase turmescensi. Pada fase ini, tekanan intercavernosus mulai meningkat dan ukuran penis terus bertambah. Aliran arteri perlahan-lahan mulai berkurang sampai terjadi fase ereksi penuh. Yang selanjutnya adalah fase ereksi penuh. Selanjutnya terjadi kompresi pada plexus venular subtunica antara trabekula dan tunica albugenia, sehingga menyebabkan oklusi hampir total dari aliran vena. Peristiwa ini menyebabkan darah di dalam corpus cavernosa dan menegakkan penis dari posisi tergantung dengan tekanan intracavernosus. Yang selanjutnya ada fase ereksi kaku. Selama hubungan seksual yang memicu refleks bulbocavernosus, otot-otot ischiocavernosus
dengan kuat menekan dasar corpora bulbocavernosus yang dipenuhi darah dan penis menjadi lebih keras lagi dengan tekanan intracavernosus mencapai beberapa ratus mililiter air raksa. Selama fase ini, arus masuk dan keluar darah berhenti sementara. Yang selanjutnya ada fase detumescensi. Detumescensi atau ukuran yang mengecil dapat dihasilkan dari penghentian pelepasan neurotransmitter atau pemecah messenger kedua oleh fosfodiesterase atau pelepasan simpatik saat ejakulasi. Kontraksi otot polos trabekula membuka kembali saluran vena dan darah yang terperangkap dikeluarkan. Dan ukuran penis kembali keadaan flaksid. Baik, yang selanjutnya adalah ejakulasi. Ejakulasi memiliki dua fase 1 dan fase 2. Pada fase pertama, vas deferens yang merupakan tabung penyimpanan dan transport sperma dari testis berkontraksi untuk mengeluarkan sperma ke bagian belakang dari uretra. Seminal vesikal juga melepaskan cairan menuju ke belakang uretra. Pada fase kedua, bagian belakang dari uretra akan merasakan adanya cairan di dalamnya dan mengirimkan sinyal ke tabung syaraf yang nantinya akan mengirimkan sinyal kembali kepada otot yang ada di dasar penis untuk berkontraksi secara kuat sekitar 0,8 detik untuk memaksa supaya cairan semen keluar dari penis. Yang selanjutnya ada penetrasi. Penetrasi merupakan keadaan masuknya alat kelamin pria pada alat kelamin wanita ketika berhubungan seksual. Jika dilakukan secara konstan, penetrasi akhirnya akan mencapai keadaan ejakulasi, di mana pada pria ditandai dengan pengeluaran sperma, sedangkan pada wanita ditandai dengan pengeluaran cairan dari kelenjar-kelenjar di sekitar saluran kemih dan sedikit urin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi berikutnya yaitu mengenai tantangan perjalanan sel sperma menuju sel telur. Adapun tantangan perjalanan sel sperma menuju sel telur adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Yang kedua, yaitu lendir serviks. Hanya sperma yang paling kuat yang dapat menembus lendir ini. Setelah berhasil melewati ini, sperma berenang sekitar 18 cm menuju rahim ke tuba falopi. Yang ketiga, kemudian sperma bersaing untuk bisa mendekati sel telur dan hanya yang terkuat yang bisa menembus dinding luar sel telur dan nantinya membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lain memasukinya. Yang selanjutnya yaitu materi genetik antara sel sperma dan sel telur melakukan penggabungan, membentuk sel baru yang disebut blastokista, lalu ke rahim, menempel di dinding rahim, lalu berkembang menjadi embrio dan plasenta. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses fertilisasi. Sebelum membahas mengenai fertilisasi, perlu diketahui bahwa hanya satu sperma yang mengendap di dalam vagina yang memasuki serviks. Tempat sperma ini bertahan hidup selama berjam-jam. Pergerakan sperma dari serviks ke tuba uterina terjadi akibat kontraksi otot uterus dan tuba uterina dan sangat sedikit dibantu oleh dorongan sperma itu sendiri. Perjalanan dari serviks ke tuba uterina dapat terjadi paling cepat 30 menit atau paling lambat 6 hari. Setelah mencapai isthmus, sperma menjadi kurang motil dan berhenti bermigrasi. Saat ovulasi, sperma kembali menjadi motil. Kemungkinan disebabkan oleh kemutrakan yang dihasilkan oleh sel-sel kumulus yang mengelilingi sel telur dan berenang menuju ampula. Tempat fertilisasi biasanya terjadi. Spermatozoa tidak dapat
memfertilisasi oosit segera sesudah kedatangannya di dalam saluran genitalia wanita. Namun, harus menjalani yang pertama yaitu kapasitasi dan yang kedua yaitu reaksi akrosom untuk memperoleh kemampuan ini. Nah, kapasitasi ini adalah periode pengondisian di dalam saluran reproduksi wanita yang berlangsung sekitar 7 jam pada manusia. Oleh karena itu, percepatan ke ampula tidaklah bermanfaat karena kapasitasi belum terjadi dan sperma yang demikian tidak mampu membuahi telur. Sebagian besar pengondisian selama kapasitasi terjadi di dalam tuba uterina dan melibatkan interaksi epitel antara sperma dan permukaan mukosa tuba. Nah, selama periode ini, suatu selubung glikoprotein dan protein plasma semen disingkirkan dari membran plasma yang melapisi bagian akrosom spermatozoa. Nah, hanya sperma yang terkapasitasi yang dapat menembus sel-sel korona dan mengalami reaksi akrosom. Nah, reaksi akrosom yang terjadi sesudah pingkatan pada zona pellucida dipicu oleh protein zona. Reaksi ini memuncak pada pelepasan enzim-enzim yang dibutuhkan untuk menembus zona pellucida, meliputi substansi mirip akrosin dan mirip tripsin. Selanjutnya yaitu proses fertilisasi. Fase fertilisasi ini meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu ada fase 1 yang berupa penetrasi corona radiata, terus ada fase 2 penetrasi zona pellucida, kemudian fase 3 penyatuan membran sel oosit dan sperma. Sekarang kita bahas fase yang pertama yaitu fase penetrasi corona radiata. Jadi dari 200 hingga 300 juta spermatozoa yang normalnya diletakkan di dalam saluran genitalia wanita, hanya 300 hingga 500 yang mencapai tempat fertilisasi. Kemudian, hanya 1 dari spermatozoa ini yang membuahi sel telur. Diduga bahwa spermatozoa lainnya membantu sperma yang membuahi dalam penetrasi sawar yang melindungi gamet wanita. Nah, sperma yang terkapasitasi bebas menembus sel-sel korona, seperti yang dapat dilihat pada gambar yang ditunjuk ini. Setelah itu, kita berlanjut ke fase yang kedua, yaitu penetrasi zona pellucida. Jadi, zona ini merupakan selubung glikoprotein yang mengelilingi sel telur, yang mempermudah dan mempertahankan pengikatan sperma dan memicu reaksi akrosom. Baik pengikatan maupun reaksi akrosom ini diperantarai oleh ligan ZP3, suatu protein zona. Nah, pelepasan enzim akrosom atau akrosin memungkinkan sperma menembus zona sehingga berkontak dengan membran plasma oosit, seperti yang ditunjuk ini. Kontak ini menyebabkan pelepasan enzim lisosom dari granula korteks yang melapisi membran plasma oosit. Pada gilirannya, enzim-enzim ini mengubah sifat zona pellucida atau reaksi zona untuk mencegah penetrasi sperma dan menginaktifkan tempat-tempat reseptor spesifik spesies untuk spermatozoa di permukaan zona. Spermatozoa lainnya telah ditemukan terbenam di dalam zona pellucida, namun hanya 1 yang tampaknya dapat menembus oosit, seperti yang terlihat pada gambar yang saya tunjuk ini. Selanjutnya, kita berlanjut ke fase yang ketiga, yaitu penyatuan membran sel oosit dan sperma. Pelekatan awal sperma dari oosit diperantarai sebagian oleh interaksi integrin di oosit dan ligannya, disintegrin di sperma. Nah, sesudah pelekatan, membran plasma sperma dan sel telur menyatu. Oleh karena membran plasma yang menutupi tudung kepala akrosom menghilang selama reaksi akrosom, penyatuan sebenarnya terjadi antara membran oosit dan membran yang menutupi bagian posterior kepala sperma. Nah, pada manusia, baik kepala maupun ekor spermatozoa masuk ke dalam sitoplasma oosit.
tapi membran plasma ditinggalkan pada permukaan oosit. Segera setelah spermatozoa masuk ke oosit, sel telur ini akan melepas dalam 3 cara. Akan dibahas pada slide berikutnya. Segera setelah spermatozoa masuk ke oosit, sel telur merespons dalam 3 cara. Yang pertama yaitu reaksi korteks dan zona. Nah, akibat pelepasan granula oosit korteks yang mengandung enzim lisoson, yang pertama membran oosit menjadi tidak dapat ditembus oleh spermatozoa lainnya. Dan zona pellucida mengubah struktur dan komposisinya untuk mencegah pengikatan dan penetrasi sperma. Nah, reaksi ini mencegah polispermi atau penetrasi lebih dari satu spermatozoa ke dalam oosit. Nah, yang kedua, melanjutkan pembelahan meiosis kedua. Oosit menuntaskan pembelahan meiosis kedua segera sesudah masuknya spermatozoa. Salah satu sel anak yang hampir tidak menepas sitoplasma dikenal sebagai badan polar kedua. Sel anak lainnya adalah oosit definitif. Kromosomnya 22 plus X menyusun dirinya sendiri di dalam nukleus vesikular yang dikenal sebagai pronukleus wanita. Kemudian yang ketiga yaitu pengaktifan metabolik sel telur. Nah, faktor yang mengaktifkan ini kemungkinan dibawa oleh spermatozoa. Pengaktifan ini meliputi proses seluler dan molekuler awal yang berkaitan dengan embriogenesis dini. Sementara itu, nukleus spermatozoa membengkak dan membentuk pronukleus pria. Seperti yang ditunjukkan ini. Nah, ekornya lepas dan mengalami degenerasi. Nah, secara morfologis, pronukleus pria dan wanita ini tidak dapat dibedakan. Dan pada akhirnya, keduanya berkontak erat dan kehilangan selubung nukleusnya, seperti yang terlihat pada gambar 3.7a. Nah, selama pertumbuhan pronukleus pria dan wanita, keduanya haploid, masing-masing pronukleus harus mereplikasi DNA-nya. Nah, jika tidak, masing-masing sel dari zigot, 2 sel hanya mempunyai separuh dari jumlah DNA yang normal. Nah, segera sesudah sintesis DNA, kromosom tersusun pada galendong sebagai persiapan untuk pembelahan mitosis normal. Nah, kemudian 23 kromosom ibu dan 23 kromosom ayah terpisah secara longitudinal di sentromer. Dan kromatid-kromatid berpasangan tersebut bergerak ke kutub yang berlawanan sehingga masing-masing sel zigot memiliki jumlah DNA dan kromosom diploid yang normal. Kemudian, sewaktu kromatid berpasangan bergerak ke kutub yang berlawanan, terbentuk suatu alur di permukaan sel yang secara bertahap membelah sitoplasma menjadi 2 bagian. Seperti itu. Hasil utama fertilisasi. Hasil utama fertilisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian jumlah diploid kromosom, separuh dari ayah dan separuh dari ibu. Oleh sebab itu, zigot mengandung kombinasi baru kromosom yang berbeda dari kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu penentuan jenis kelamin individu baru. Jadi sperma pembawa kromosom X menghasilkan mudigah wanita, yaitu XX, dan sperma pembawa kromosom Y menghasilkan mudigah pria, XY. Oleh sebab itu, jenis kelamin kromosom mudigah ditentukan saat fertilisasi. Yang ketiga yaitu inisiasi pembelahan. Tanpa fertilisasi, oosit biasanya mengalami degenerasi 24 jam sesudah ovulasi. Selanjutnya yaitu membahas mengenai proses terjadinya anak kembar. Yaitu ada 2, yang pertama itu kembar identik, dan yang kedua kembar non-identik. Kita membahas yang pertama yaitu mengenai kembar identik.
Nah, kembar identik ini merupakan jenis kembar yang sering kita temui di mana dua orang anak memiliki kemiripan yang amat sangat banyak satu sama lain. Nah, kembar identik atau disebut juga kembar monozigotik berasal dari satu sel telur atau ovum dan satu sel sperma yang mengalami pembuahan dan menjadi satu zigot. Nah, dalam perkembangannya, zigot tersebut membelah menjadi embrio yang berbeda. Kedua embrio berkembang menjadi janin yang berbagi rahim yang sama. Nah, detail dari proses kembar ini sebagai berikut. Jadi, satu sel telur lepas dari ovarium dan dibuahi oleh satu sperma. Kemudian di sini, embrio awal akan terbelah sebelum menempel di dinding rahim, atau dia terbelah ketika menyentuh dinding rahim atau setelah menempel dengan sempurna dengan rahim. Jadi, plasenta dan inner sac ini terpisah. Nah, yang kedua, pada embrio yang terbelah sebelum menyentuh rahim, bayi kembar akan berbagi plasenta. Nah, yang ketiga ini, pada embrio yang terbelah saat atau setelah menempel dinding rahim, bayi akan saling berbagi plasenta dan juga tali pusar. Selanjutnya kita membahas mengenai kembar yang kedua, yaitu kembar non-identik. Nah, kembar non-identik atau kembar dizigotik berasal dari dua sperma dan dua sel telur yang masing-masing mengalami pembuahan menjadi dua zigot. Nah, pada manusia, proses ovulasi kadang-kadang melepaskan lebih dari satu sel telur matang ke tuba Fallopi yang apabila mereka terbuahi akan memunculkan lebih dari satu zigot. Nah, kembar ini dinamakan kembar fraternal, kembar dizigotik, atau dua zigot atau non-identik. Adapun proses rinciannya itu adalah sebagai berikut. Jadi, dua sel telur ini akan lepas dari ovarium. Kemudian, masing-masing sel telur akan difertilisasi atau dibuahi oleh sperma yang terpisah. Kemudian, masing-masing embrio akan menempel pada rahim secara terpisah. Dan kemudian nantinya bayi akan tumbuh secara terpisah dalam plasenta masing-masing dengan dua kantung yang juga terpisah. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai jenis-jenis kelainan kehamilan. Jenis-jenis kelainan kehamilan ini, yang pertama yaitu ada hamil anggur. Nah, hamil anggur atau yang dikenal sebagai mola hidatidosa adalah kelainan kehamilan yang jarang terjadi. Nah, terjadi karena adanya kelainan pada proses perkembangan sel telur setelah dibuahi, sehingga janin gagal tumbuh menjadi seorang bayi. Nah, yang kedua yaitu ada hamil kosong. Nah, hamil kosong ini adalah kondisi ketika sel telur yang telah dibuahi oleh sperma tidak dapat berkembang, sehingga janin pun tidak bertumbuh, bahkan sama sekali tidak ada. Nah, ada hamil ektopik. Nah, pada kehamilan ektopik, sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada rahim, melainkan pada organ lain. Nah, tuba Fallopi adalah organ yang paling sering ditempeli sel telur pada kehamilan ektopik. Nah, selain tuba Fallopi, kehamilan ektopik juga bisa terjadi di indung telur, atau leher rahim atau serviks, atau di rongga perut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada placenta previa. Jadi, placenta previa ini adalah kondisi ketika ari-ari atau placenta berada di bagian bawah rahim, sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Nah, selain menutupi jalan lahir, placenta previa dapat menyebabkan pendarahan hebat baik sebelum maupun saat persalinan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mila Zahira. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penyebab infertilisasi.
Nah, penyebab infertilisasi ini ada pada wanita dan ada juga pada pria. Yang pertama kita akan membahas dulu berbagai penyebab infertilitas pada wanita. Yang pertama ada penyumbatan tuba falopi. Nah, tuba falopi yang tersumbat ini menyebabkan sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur di dalam rahim, sehingga proses pembuahan tidak dapat terjadi. Hal ini menjadi penyebab infertilitas wanita. Nah, kerusakan atau penyumbatan pada tuba falopi dapat disebabkan oleh beberapa kondisi. Yang pertama ada penyakit radang panggul, kemudian ada penyakit seksual menular, kemudian ada riwayat operasi pada organ di dalam rongga perut atau panggul seperti tuba falopi dan rahim, kemudian ada kehamilan etopik. Lalu yang kedua ada endometriosis. Nah, endometriosis ini dapat menjadi penyebab terjadinya infertilitas wanita karena penanganan endometriosis ini melalui operasi pengangkatan yang dapat menyebabkan munculnya jaringan parut. Nah, munculnya jaringan parut ini dapat menghalangi tabung saluran indung dan menghambat terjadinya perubahan sel telur oleh sperma. Lalu yang ketiga ada gangguan ovulasi. Nah, masa subur wanita ditentukan dari periode ovulasinya. Oleh karena itu, saat proses ovulasi terganggu, wanita akan sulit menentukan masa suburnya atau bahkan tidak dapat melepaskan sel telur yang siap dibuahi untuk menciptakan kehamilan. Gangguan ovulasi bisa terjadi karena beberapa penyebab, antara lain gangguan hormon tiroid, termasuk hipertiroid dan hipotiroid, kemudian ada sindrom ovarium polikistik, dan ada kegagalan ovarium prematur, yaitu ketika hidung telur berhenti menghasilkan dan melepaskan sel telur sebelum wanita menginjak usia 40 tahun. Nah, yang keempat ada usia. Infertilitas sangat erat kaitannya dengan usia, sebab tingkat kesuburan laki-laki maupun perempuan pada umumnya akan mengalami penurunan saat usianya bertambah. Biasanya, kondisi ini mulai terjadi saat usia sudah mencapai di atas 35 tahun. Kemudian yang kelima, ada gangguan lendir serviks. Infertilitas wanita juga bisa disebabkan oleh gangguan lendir serviks. Ketika sedang memasuki masa subur atau ovulasi, lendir serviks bisa memudahkan sperma untuk mencapai sel telur di dalam rahim. Namun, jika ada gangguan pada lendir serviks, hal tersebut dapat mempersulit sperma untuk membuahi sel telur sehingga menghambat terjadinya kehamilan. Lalu yang terakhir adalah kelainan genetik atau kelainan bawaan. Nah, penyakit bawaan pada organ reproduksi wanita disebabkan oleh kelainan genetik. Salah satu contoh kelainan bawaan lahir yang dapat membuat wanita menjadi tidak subur adalah septet uterus, yaitu kondisi ketika terbentuk sekat di dalam rongga rahim. Wanita yang mengalami kondisi ini akan mengalami keguguran berulang atau sulit untuk hamil. Nah, itu penyebab infertilisasi pada wanita. Selanjutnya ada penyebab infertilisasi pada pria. Yang pertama itu gaya hidup dan lingkungan. Nah, apa yang dikonsumsi? Yang pertama ada alkohol. Alkohol ini adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan atau destilasi dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi, bahkan mencapai 100%. Konsumsi alkohol pada pria menyebabkan penurunan ukuran testis, volume air mani, serta menurunkan konsentrasi, moralitas, dan struktur normal sperma. Lalu yang kedua adalah rokok. Telah disebutkan bahwa merokok dapat menyebabkan impotensi, kemandulan, gangguan kehamilan, dan janin. Merokok bagi manusia sungguh mengancam kesuburan. Pengaruhnya bergantung pada jumlah rokok yang dihisap setiap harinya. Suami yang perokok memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk menghamili istrinya daripada suami yang tidak merokok. Kerusakan tergantung pada lamanya durasi terpapar asap rokok. Jadi, semakin lama merokok, maka akumulasi mutasi akan semakin besar dan makin besar potensi dampaknya pada sel sperma. Perokok pria yang menghabiskan 10 batang per hari, 27% kemungkinan mengalami disfungsi ereksi. Ini disebabkan zat nikotin yang ada dalam tembakau dapat mempengaruhi kadar hormon dalam tubuh. Lalu yang ketiga itu mengkonsumsi narkoba. Nah, pengaruh pemakaian ganja, kokain, ekstasi, sabu-sabu, dan heroin tersebut secara umum pada kesuburan pria adalah menekan sekresi
gonadotropin yang berujung pada menurunnya biosintesa testosteron. Dengan kualitas dan kuantitas testosteron yang menurun, pada akhirnya akan menurunkan kualitas sperma. Selain itu, gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi, hormonnya itu berupa estrogen, progesteron, dan testosteron, serta gangguan fungsi seksual, penurunan kadar hormon testosteron, menurunnya dorongan seksual, disfungsi ereksi, dan hambatan ejakulasi, maka dapat dipastikan kualitas sperma juga bisa menurun. Kemudian mengonsumsi kafein. Nah, kafein adalah zat kimia yang berasal dari tanaman yang dapat menstimulasi otak dan sistem saraf. Selain pada kopi, kafein juga dapat ditemukan dalam minuman teh, cola, coklat, minuman berenergi. Pada pria, mengkonsumsi kafein terlalu banyak diperkirakan dapat menyebabkan kemandulan karena dapat menurunkan jumlah sperma atau merusaknya kafein yang banyak terkandung dalam kopi. Soft drink merupakan stimulan yang dapat menurunkan kesuburan jika diminum lebih dari 7 cangkir sehari. Kemudian yang terakhir ada olahraga berlebih. Nah, contoh olahraga anaerobik adalah angkat beban dan contoh olahraga aerobik adalah jogging. Olahraga anaerobik cenderung membakar karbohidrat sebagai energi, sedang olahraga aerobik membakar lemak sebagai energi. Nah, olahraga penting artinya bagi kesehatan. Namun, olahraga yang berlebih akan mengganggu proses yang terjadi dalam tubuh. Salah satunya akan menyebabkan pembakaran energi yang terlalu berlebih dan akan mempengaruhi cadangan energi seperti protein dan lemak. Protein sangat penting dalam proses spermatogenesis yang akan menghasilkan sperma. Kemudian, berdasarkan lingkungannya, seperti paparan pestisida, bahan kimia, dan logam tertentu juga terbukti dapat mempengaruhi kesehatan kesuburan, terutama pada pria. Nah, itu untuk gaya hidup dan lingkungan. Selanjutnya ada gangguan tiroid. Nah, hormon tiroid berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dan kinerja organ reproduksi pria, termasuk produksi dan kualitas sperma. Oleh karena itu, ketika hormon tiroid bermasalah, misalnya karena kelebihan hormon tiroid atau hipertiroidisme atau kekurangan hormon tiroid, hipotiroidisme. Nah, seorang pria bisa mengalami infertilitas. Kemudian yang ketiga tentunya adanya kelainan genetik atau kelainan bawaan. Kelainan genetik itu juga menurut adalah salah satu penyebab infertilitas pria. Kelainan ini bisa membuat organ reproduksi pria tidak bisa bekerja dengan baik atau terdapat masalah pada hormon seks pria atau testosteron, sehingga berpengaruh pada produksi, pergerakan, dan kualitas sperma. Beberapa penyakit akibat kelainan genetik yang dapat membuat seorang pria menjadi kurang subur atau mandul adalah hiperplasia adrenal kongenital, sindrom Klinefelter, dan sindrom Kallmann. Kemudian yang keempat ada varikokal. Nah, varikokal adalah kondisi melebarnya pembuluh darah dalam kantung zakar, sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas sperma terganggu. Hal ini menyebabkan sekitar 15-40% pria mengalami infertilitas. Kemudian adanya infeksi. Nah, infeksi dan peradangan pada organ reproduksi pria bisa menyebabkan terjadinya infertilitas pria. Beberapa penyebab infeksi yang dapat menyebabkan kemandulan pada pria adalah radang testis, radang prostat atau prostatitis, kemudian infeksi saluran kemih hingga penyakit menular seksual seperti HIV, gonor, dan sifilis. Kemudian yang terakhir adalah kelainan saluran sperma. Nah, saluran sperma ini bisa mengalami kerusakan atau penyumbatan akibat cedera, infeksi, peradangan, hingga cacat bawaan lahir. Kondisi tersebut bisa membuat sperma sulit atau tidak bisa dikeluarkan dari penis, sehingga tidak bisa membuahi sel telur. Akibatnya, pria yang akan mengalami gangguan kesuburan atau mandul. Lalu, selanjutnya ada faktor pendukung fertilisasi. Nah, faktor pendukung fertilisasi ini yang pertama adalah faktor pertama yaitu masa kesuburan. Nah, khususnya pada perempuan, masa subur pada perempuan itu 14 hari setelah selesai menstruasi, di mana sel telur akan bertahan selama 12-24 jam. Kemudian yang faktor kedua adalah gaya hidup. Melalui mengkonsumsi makanan yang sehat dapat memperbesar peluang terjadinya fertilitas dan tidak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat seperti yang telah dijelaskan pada penyebab kelainan infertilitas. Kemudian yang ketiga adalah posisi saat seks, saat suami ejakulasi yang tepat itu agar dekat ke mulut rahim. Jadi posisi seksnya itu saat suami ejakulasi itu harus tepat dekat ke mulut rahim.
agar mempercepat proses terjadinya fertilitas. Nah, selanjutnya ada kemandulan. Laki-laki dikatakan mandul jika ia tidak bisa menghasilkan sperma atau sperma yang dihasilkan buruk, sehingga tidak mampu membuahi sel telur dari perempuan. Hal ini disebabkan terjadinya kerusakan permanen pada testis untuk memproduksi sperma. Sedangkan pada wanita dikatakan mandul ketika indung telurnya tidak dapat melepaskan telur, sehingga perempuan tidak bisa melepaskan telur untuk dibuahi. Nah, kemandulan atau infertilitas ini terbagi menjadi dua, ada infertilitas primer dan ada infertilitas sekunder. Nah, infertilitas primer itu bila pasangan tersebut belum pernah mengalami kehamilan sama sekali, dan infertilitas sekunder itu bila pasangan tersebut sudah pernah melahirkan namun setelah itu tidak pernah hamil lagi. Selanjutnya ada kelainan fertilisasi. Nah, yang pertama itu ada aneuploidi. Aneuploidi ini menyebabkan kelainan embrio dan kehilangannya dalam banyak kasus. Konsep aneuploid lainnya dapat berkembang menjadi tumor seperti molahidatidosa atau tumor trophoblastina dan koriokarsinoma atau turunan ganas. Aneuploidi ini terjadi karena peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction pada saat meiosis. Kemudian yang kedua ada mioma uterus. Nah, mioma uterus ini yaitu pertumbuhan sel yang bukan kanker atau tumor pada lapisan otot rahim atau uterus yang biasanya dialami oleh wanita usia subur. Gejalanya itu yang pertama ada pendarahan yang banyak saat haid, kemudian tekanan panggul atau nyeri, kemudian sering buang air kecil, kemudian periode menstruasi yang berlangsung lebih dari seminggu, kemudian kesulitan mengosongkan kandung kemih dan sakit punggung atau nyeri kaki. Nah, ini adalah gambar ya mengenai mioma uterus. Di sana terdapat mioma, bisa teman-teman lihat semua. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.